Selamat datang di review rumah. Kali ini kita kedapatan rumah istimewa bersama dengan developernya langsung dari Mas Robin dari Dialin Arsitek. Dialin Arsitek. Nah, kita ini di sini mau tanya-tanya, kan tadi kita sudah bikin videonya yang kita walkthrough ya, masuk ke rumahnya supaya kalian dapat experience-nya gimana sih rasanya menempati rumah ini. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa rumahnya, kayak berapa sih budget untuk bangun rumah seperti ini, dan buat kalian yang penasaran, ini tuh ternyata dua rumah jadi satu. Nah, penasaran banget. Nah, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Robin sambil jalan-jalan lagi aja, Mas. Siap. Ya, Mas Robin. Baik, nah ini kok bisa ini Mas dua rumah jadi satu tuh gimana ceritanya? Oh, jadi ceritanya ini tuh yang punya itu adik kakak. Oh, nah, gitu. dia itu punya sebidang tanah. Daripada beli tanah lagi, jadi mereka tuh bagaimana caranya sebidang tanah ini dibuat menjadi dua rumah. Dua rumah. Jadi mereka ingin konsepnya seperti apa, kita membuatkan dari konsepnya hingga pelaksanaannya seperti ini. Oh, oke. Yuk kita langsung masuk juga, Mas. Ini kira-kira untuk per satu rumahnya tuh berapa luasnya ini, Mas? Kalau luasan totalnya antara lantai 1 dan lantai 2 sekitar 120 meter persegi. Itu di line rooftop. Kan ada rooftopnya di lantai atas, nanti coba kita lihat. Nanti kita lihat aja. Siap. Terus ini nih, kok ada ruangan terbuka ini nyambung ke atas? Ruangan terbuka ini kan mini taman. Ini difungsikan untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya rumah ini supaya bagus. Jadi nanti tanpa AC pun sejuk, tetap sejuk seperti itu. Oke. Oh, ini kamarnya ada 1, 2 ya? Iya, dua. Untuk yang lantai bawahnya ada 2. Ini kamar kecil nih? Ini untuk kamar sholat seperti itu. Oh, musola. Musolanya ya, ini musolanya ini untuk kamar tamunya, dan yang situ ada kamar utama plus kamar mandi dalam. Oke. Ini sebelum kita naik ke atas, kita lihat dapurnya dulu ya. Oh iya, siap. Oh ya, ini kawan-kawan ini masih work in progress, tapi sebenarnya udah jadi sekitar berapa persen ya ini, Mas ya? Ini sekitar 80%. Ya, 80% lah. Jadi kalian bisa tahu prosesnya. Nah, ini di bagian dapur. Nah, ini juga ada taman kecil yang ke atas ya? Iya, benar. Ini fungsinya juga sama sih sama yang tadi. Memang dari pihak ownernya menginginkan rumah ini bagaimana bisa sirkulasi udaranya bagus dan pencahayaannya bagus. Jadi kita buatkan 2 void seperti ini jadinya. Terus ini, Mas, kalau hujan nih gimana ini, Mas? Kalau hujan sih ini langsung dari atas ya ini, Mas. Tapi nanti kan kita ada kayak tampungan sama resapannya air hujannya di sini. Oh iya, oke, sip, bagus. Nah, ini juga apa, lantai ininya apa, tilenya ini unik ya? Ya unik ya, dibuat motifnya beda. Oke. Nah, ini dari lantai 1. Nah, kita kan kepengen lihat tadi rooftopnya tuh kayak gimana, kita akan naik ke lantai 2. Nah, ini kita sudah sampai di lantai 2. Lantai 2-nya ini ya seperti tadi, ini primary apa ya, kayak attraction-nya itu di rooftopnya ini. Tadi sebenarnya aku juga udah lihat, tapi ini kita sambil ngobrolin lagi aja. Rooftopnya, dan di sana itu ya, Mas ya. Iya. Ada pohon-pohon rindang. Ada pohon-pohon, jadi kan view-nya juga bagus. Ini jadi rooftopnya nanti difungsikan ya untuk santai, untuk ngopi, dan juga nanti bisa juga untuk jemuran. Ini nantinya juga ada penambahan kanopi di sebelah sini. Jadi kalau untuk santai-santai sore, pagi, ataupun malam, ya nggak kepanasan. Ini kalau hujan lagi nih, ya, ini buangnya di mana ini? Oh, sini. Ini ada pembuangannya ya, benar. Iya. Bagus. Terus ini buat nyuci? Itu buat cuci sih, ini sekalian ruang cuci sama. Iya. Bagus. Nah, ini nih di sini. Nah, di sini ini kan rumah gue jadi satu ya. Nah, ini kita selesai dulu. Halo, Bro. Halo, Bro. Di sini. Ya mungkin apa, beli GoFood gitu kan, makanannya taruh sini itu kan, duduk terus sambil sini. Ya, Bro. Gitu. Nah, terus ini lantai 2 kan juga ada ini ya, Mas, apa? Ruangan lagi ya di sini ya? Iya, kalau untuk lantai 2 ini terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi. Oh ya, kita lihat aja yuk. Baik. Ya, ini untuk kamar tidurnya, Mas. Oh, ya. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar, 1 kamar mandi plus balkon. Balkonnya ada 2. Balkonnya yang satu aksesnya dari kamar sana, yang satu dari sini. Ini lantai di temboknya ini juga bagus loh ini. Ya, lumayan bagus ini, kita pemilihan motifnya kita pilih yang bagus. Sip. Oh, ini tadi yang nyambung di ruang tengah tadi. Ruang tengah taman. Ini
kamar depannya. Wah, ini bagus loh di sini. Bayangin kayak punya ruang komputer gitu kan. Nah, di sini kaca jadi nggak bosen. Enak. Terus awas Mas kameramen nanti jatuh. Ini nanti ada pagernya atau gimana? Ada railingnya ini nanti. Oh iya iya iya. Terus ini nanti modelnya kaca atau? Ini nanti kaca mas. Ini nanti kaca jendela pakai apa? Jendela swing itu. Oh iya iya iya. Sip sip sip. Wah bagus. Jadi dua jendela. Tadi ini kita mau lihat balkon depannya. Wah ini balkon depannya. Nah ini nantinya juga ada railingnya. Oh di sini. Iya ada railingnya. Oke oke sip bagus. Nah ini kan yang di lantai 2 di rumah yang satunya, kita mau tengok juga yang di rumah yang sebelahnya. Nah ini yang di rumah yang sebelahnya, kan nanti ada 2 rumah jadi satu. Nah kita langsung aja juga kita menilik. Lah ini mas ada yang lucu nih, di depan ini kok ada stop kontak nih, ngapain ini? Mana yang ini mas? Oh stop kontak depan ini nanti difungsikan apabila biasanya kan kalau kita nyuci apa butuh vacuum cleaner atau iya, apa. iya gitu ya. Iya. Sip, nah ini tangga masuknya ini, aku suka banget sama keramiknya. Ini keramik kayak gini, ini custom ya mas ya? Custom ini nanti motifnya ada. Kita itu untuk terutama finishing, Yes. semua hal yang terkait finishing kita itu bisa request by owner. Boh keren keren. Sip. Jadi untuk apa lantai ini, semisal untuk lantai ini biasanya kita pembelanjaannya bersama owner. Oh. Semisal kita ke toko bangunan kita ajak ownernya. Jadi ownernya bisa milih langsung. Soalnya Fully kalau customized. seperti ini kan selera. Iya. Iya. Jadi Mas Robin ini melayani sesuai dengan selera. Oh, Siap. jadi puas. Wah ini ruang tengahnya ini. Kalau aku lihat di sini kayak lebih spesi gini atau gimana ya? Atau sebenarnya sama apa? Luasnya sama ya? Luasnya sebenarnya sama mas. Oh, cuman penataan. Cuma penataannya aja, konsepnya itu yang beda. iya. Jadi kelihatan beda kayak gitu. Iya, luasnya. ini misalnya ini berarti sini kan ruang tamu gitu ya? Iya. Nah, nanti kalau misalnya dia mau naruh TV buat ruang keluarga itu di mana? Atau ini nanti ada TV-nya stand? nanti di sini mas nanti. Oh, di sini. Jadi biasanya nanti kalau di sini itu dia kasih partisi ya, partisi sekat atau apa? Lemari kayak yang lemari itu kan dikasih sini, paling sampai sini nanti untuk akses ke sininya. Oke. Bagus nih. Oke, nah ini ada satu kamar ya ini ya? Ini ada 2 kamar juga mas. Oh, 2. Satu kamar tamu dan yang belakang kamar utama. Yang plus kamar mandi dalam. Ini kamar utamanya, Ini kamar mandi. Nah, ini kamar utama. Ini? Iya, ini kamar utamanya yang besar ini. Tadi aku kira ini kayak ruang makan tapi gede gitu. Bukan, ini kalau ini kamar utamanya ini. Cuman di sini. belum ada tutupnya gitu atau gimana? Belum. Ini nanti kan rencana kita pakai kaca yang besar itu mas. Jadi bukaannya kayak ada langsung view apa? Taman mini gitu di sini kan. Ada mini taman. Wah. Di situ. Cerdas. Gak terbaca. Ternyata gak kebaca. Oke. Nah ini dapurnya di situ. Ini nanti nyambung ke atas tadi ya. Kita juga nanti kan Iya, tengok ada lantai void-nya. duanya. Oke. Nah, Kalau ini void-nya hanya satu yang sini. Oke, ya ini kita menuju ke lantai 2 ya. Nah ini kita sudah ada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar kan Kak? Ada 2 kamar sama kayak yang sebelah tadi. Untuk ya, jadi di sini tuh desainnya tuh kayak kaca-kaca yang gede gitu loh. Jadi kalau buat mungkin kalau nggak mau pakai AC gitu ya, itu Iya, lebih spacey gitu, lebih dingin. Nah ini kamar-kamarnya, depan juga ada balkon, tapi ini kita nggak bisa akses karena ada pengamannya. Kita tengok aja ya di rooftopnya. Nah ini rooftopnya, kalau dari ukurannya tuh lebih kecil ini ya mas ya? Lebih kecil ini. Gitu. Terus, oh ini yang nyambung ke bawah. Iya, void-nya langsung Void-nya ke bawah. ke bawah. Tapi sama sih view-nya juga dapat view hutan-hutan itu. Di sini juga ada ruang cuci. Siapa lagi nih mas? Ya, kayak gitu sih. Cuma bedanya kalau antara bangunan yang sini dan yang situ. Yang sini itu lebarnya itu di depan. Oh. Jadi belakangnya itu ngerucut gitu. Ngerucut. Jadi di sini pas posisi rooftopnya kan kita di belakang. Oh, iya, karena jadi di lebih kecil. Ya ngerucut di situ. Emang kalau yang depannya sih lebih besar yang ini. Tapi dari segi total luasan sama sebenarnya Mas, ya. Biasanya di belakang. Nah ini nih yang di Sebelah tadi. yang bisa buat makan bersama di sini. Ya. Oke, itu reviewnya yang di rumah lantai 2 ini berarti kita udah nge-cover. Nah kan penasaran kan kalian berapa sih budgetnya untuk bikin rumah seperti ini? 2 lagi. Nah kita akan bahas di depan ya. Nah kita tadi sudah tour di rumah ini, kalian udah walk through di rumah ini biar dapat experience ya. Dan kita sudah sama yang buat langsung sama developernya. Nah
sesi terakhir ini kita mau tahu nih berapa Mas budgetnya untuk bikin 2 rumah sekaligus ini. Oh gitu. Baik, kita akan bahas terkait budgetnya Mas ya. Nah. Kalau kita bahas per unit aja Mas ya itu ya. Kalau per unitnya itu kita di angka sekitar 400 jutaan Mas per unitnya. Per unitnya. Dengan bangunan seperti yang sudah kita review tadi. Ya. Nah, dengan bangunan seperti itu biasanya para developer itu menjualnya kalau di perumahan sekitar 1,2 M Mas. Padahal kalau mereka membangun sendiri nilai bangunannya itu sekitar 400 jutaan. Iya. Berarti ini per satu ini 400 jutaan. 400 jutaan per satunya. Itu sudah include apa aja ini Mas? Sudah include all in Mas. All Jadi tinggal tempati aja, udah kita beres terima laporan progres per minggu ataupun per bulan. Seperti itu. Jadi kita dengan membangun bersama kami itu nanti jenengan bisa beraktivitas seperti biasanya dan mendapatkan laporan progres harian dari kami. Seperti itu. Istilah orang Jawa itu tompo dadi, terima seperti jadi. itu. Nah itu berarti kalau tanahnya dari kita sendiri atau kalau misal dari situ bisa nyariin gitu bisanya? Ya kalau terkait tanah biasanya itu sudah dari pihak ownernya sendiri karena biasanya itu terkait lokasi juga sih Mas. Tapi ada juga yang biasanya minta mencarikan tanah dari pihak kami, itu nanti juga bisa kami bantu. Oke, berarti kalian udah ngerti ya, dengan 400 jutaan kalian bisa bikin rumah dengan desain seperti ini, dengan material seperti ini, itu sudah all in, dimana lagi nggak ada. Nah, buat yang kepengen nih kerjasama dengan masnya, kepengen bangun gitu kan, nah itu kontaknya di mana Mas? Kontaknya nanti bisa ke kantor kami, Ya. ataupun juga bisa akses di website kami dan Instagram kami. Ya, nanti detailnya akan kita cantumkan di description box ya. Baik, siap. Oke, gitu ya untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat kalian yang memang tertarik untuk bikin rumah seperti ini, bisa langsung kontak di Mas Robin dari Dialin Arsitek. Dialin Arsitek. Oke, itu aja dulu dari review rumah, lihat rumah tanpa keluar rumah.